Selamat pagi semuanya. Kita kembali kepada perenungan bacaan-bacaan di hari Kamis tanggal 8 Juli 2021. Demi keselamatanmu Allah mengutus aku ke Mesir. Kejadian bab 44 ayat 18 sampai 21, ayat 23b sampai 29, bab 45 ayat 1 sampai 5. Di tanah Mesir, Yusuf berpura-pura menuduh adiknya, Benyamin mencuri. Maka tampillah Yehuda mendekati Yusuf dan berkata, "Mohon bicara tuanku, izinkanlah hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah bangkit amarahmu terhadap hambamu ini. Sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hamba ini, masih adakah ayah atau saudaramu? Dan kami menjawab, tuanku, kami masih mempunyai ayah yang sudah tua, dan masih ada anaknya yang masih muda, yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, dan hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayah sangat mengasihi dia. Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia. Lagi tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama kalian, kalian tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu, ayah kami, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah, kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana, sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu, apabila adik yang bungsu tidak bersama-sama kami. Kemudian berkatalah hambamu, ayah kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku. Yang seorang telah pergi dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas. Dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan daku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang di sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah Yusuf keras-keras, sehingga kedengaran oleh orang-orang Mesir dan seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada mereka, marilah mendekat. Maka mendekatlah mereka. Kata Yusuf lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kalian jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kalian menjual aku ke sini. Sebab demi keselamatan hidup kalianlah Allah menyuruh aku mendahului kalian ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus yang disampaikan oleh hambanya menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berilah pula dengan cuma-cuma. Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang yang sakit, bangkitkanlah orang yang mati, tairikanlah orang yang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas dan perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut ataupun tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu. Dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para murid Yesus tidak perlu khawatir akan segala macam kebutuhan. Seringkali kita memiliki rasa khawatir yang berlebihan. Hari ini makan apa, besok apa yang akan kita minum, besok apa yang akan kita pakai, besok apa yang kita miliki. Apalagi di tengah wabah COVID-19 yang semakin membuat kita ragu-ragu untuk keluar rumah dalam bekerja. Karena virus ini masih belum memiliki antivirusnya, vaksinnya yang benar-benar bisa melawan virus tersebut. Serahkan saja pada para pendengar mereka untuk mengurusnya. Tak perlu disibukkan dan banyak urusan, tetapi konsentrasi lah hanya pada tugas pewartaan dan penyelenggaraan ilahi. Bila ditolak, tak perlu melakukan reaksi keras, tak perlu memberi reaksi yang berlebihan. Tetap setia pada tugas yang sudah dipercayakan, Allah akan memberikan jalan pada waktunya. Bagaimana dengan pengalaman Anda dalam pelayanan selama ini, adik-adik yang tercinta, Bapak Ibu yang terkasih? Kita semua yang percaya kepada Yesus diutus untuk mewartakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga. Kadang istilah kerajaan surga juga disebut sebagai kerajaan Allah. Kedua istilah ini sama-sama menyatakan bahwa Allah yang ada di surga sesungguhnya dekat dengan kita. Allah itu bukanlah Allah yang jauh dan tak terjangkau, tetapi Allah yang dekat dan tinggal di antara kita. Nah, Bapak Ibu yang budiman, adik-adik yang terkasih, dan saudara-saudari yang dimuliakan di dalam Kristus. Tugas kita salah satunya adalah untuk menyatakan hal tersebut. Bahwa Allah dekat dengan kita. Dengan kata lain, kita diutus menjadi tanda dan sarana kehadiran dan kedekatan Tuhan dengan umatnya. Maka syukur kalau kemudian orang lain bisa melihat dan mengalami kehadiran Tuhan dalam diri kita. Kata-kata kita, sikap kita, tindakan kita, dan hal-hal yang kita buat. Namun, harus kita sadari
bahwa yang menjadi tujuan utama fokus kita tetaplah Tuhan, bukan kita. Maka kita akan bersikap lepas bebas, tidak terikat dengan siapapun, hal apapun, atau dengan apapun juga. Kalau ternyata ada yang mulai terikat atau tergantung pada kita dengan alasan iya atau mereka bisa menemukan Tuhan dalam diri kita, maka kita harus hati-hati. Bahkan dengan tegas harus melepaskannya. Satu-satunya yang mengikat kita adalah Tuhan yang senantiasa dekat dengan kita. Satu-satunya yang mengikat kita adalah Tuhan yang senantiasa dekat dengan kita. Bukan hobi kita, bukan keluarga kita ataupun yang lain, bukan sesama kita, tapi hanya dengan Tuhan. Itulah satu-satunya yang mengikat dengan kita. Karena Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Immanuel. Marilah kita merenungkan renungan singkat ini dari kedua bacaan yang kita dengarkan. Apakah benar kita hanya terikat kepada Tuhan, ataukah justru kita memiliki ikatan yang lain yang mungkin tanpa kita sadari justru sebenarnya kita semakin menduakan Tuhan di dalam hidup kita. Mungkinkah hobi kita, mungkinkah ketidaksanggupan kita untuk menyadari kehadiran Tuhan sehingga kita bahkan tidak lagi terikat kepada Tuhan. Mari kita selidiki hati dan batin kita untuk merenungkan dan memohon ampun kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, utuslah kami mewartakan nama-Mu kepada siapapun di sekitar kami. Jadikanlah kami pewarta kebaikan dan kemanusiaan yang selalu memperhatikan umat-Mu. Semoga sabda-Mu Kau jadikan kekuatan di tengah-tengah kami. Teguhkanlah kerajaan-Mu pada diri kami agar sanggup membangkitkan pengharapan serta menambahkan hati kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga renungan singkat ini memperbaharui hidup kita di Kamis tanggal 8 Juli tahun 2021. Sampai jumpa, Tuhan beserta kita.